Namanya orang tua ya, bawaannya kan ingin melindungi, merasa harus yang paling tahu. Ini sebetulnya mindset yang baik. Tapi jangan lupa, anak kita itu bisa jadi strategi apa saja yang bisa dilakukan orang tua untuk anak mempunyai dan melakukan kebiasaan baik dan konsisten. Tantangannya apa? Yang pertama, yuk kita kenali dulu anak kita. Namanya orang tua ya, bawaannya kan ingin melindungi, merasa harus yang paling tahu. Ini sebetulnya mindset yang baik. Tapi jangan lupa, anak kita itu bisa jadi punya pola atau kebiasaan yang berbeda di dalam dan di luar rumah. Jadi penting untuk orang tua memelihara mindset ingin tahu, ingin belajar. Set pikir di mana apa yang saya ketahui sekarang bisa jadi berubah. Nah, ini penting. Always learning about your child. Selalu pelajari anak kita. Yang kedua, strateginya adalah menyepakati dengan pasangan, dengan keluarga, dengan pengasuh yang lain ya. Kalau memang tinggalnya tidak hanya bersama mama, papa, dan anak. Nah, perlu kita ketahui bahkan pasangan kita pun itu ditumbuhkan dalam pola asuh yang berbeda dengan kita. Jadi bisa saja nilai yang mereka yakini atau mereka aplikasikan juga berbeda. Nah, ini penting untuk dibicarakan bahkan sebelum punya anak. Ketika merencanakan keluarga, baru saja menikah, belum hamil, itu perlu dibicarakan dulu. Tentang agama kah, tentang sekolah kah, tentang sopan santun, tentang norma bersosialisasi, bahkan tentang hubungan dengan tetangga. Itu perlu, hal-hal seperti itu perlu dibicarakan terlebih dahulu, bukan untuk tarik-menarik ya siapa yang benar, tapi untuk mencari jalan tengahnya. Mana nih yang sesuai dengan nilai yang dipercaya masing-masing mama dan papa, dan juga mana yang sesuai dengan perkembangan zaman, dengan lingkungannya. Untuk strategi yang ketiga, di mana membiasakan diri untuk mengajak berkomunikasi dua arah dengan anak, ini tantangannya adalah lelah ya. Karena komunikasi itu butuh waktu panjang dan belum tentu anaknya paham, belum tentu anaknya setuju. Tapi apakah layak untuk diperjuangkan? Saya katakan ya layak. Kenapa? Karena membiasakan anak berkomunikasi dua arah, itu memancing kemampuan dia untuk berpikir logis, untuk berpikir kritis, untuk menganalisa, bahkan untuk welas asih ya, punya empati pada orang lain. Jadi kalau ayah ibu rasanya putus asa, kok anak saya nggak ngerti-ngerti, atau kok anak saya nggak kunjung mendengarkan saya, jeda dulu yuk. Lalu baca-baca dulu, me time dulu, cari tahu dulu cara komunikasi yang lain, lalu coba lagi, mulai dengan bertanya. Misal kalau di awal ngobrolnya, komunikasinya berupa kalimat, coba lain kali if that doesn't work, kalau itu nggak berhasil, coba mulai dengan bertanya. Yang terakhir, update terus dengan perkembangan zaman, dengan perubahan pola asuh. Ingat, kita orang tuanya dengan anak itu dilahirkan di zaman yang berbeda dengan lingkungan yang sama sekali berbeda. Sekarang informasi itu seliweran gitu ya, bisa diakses dengan sangat mudah, beda dengan kita dulu. Maka tantangannya adalah zona nyaman. Merasa sudah nyaman dengan yang dilakukan sehingga nggak pengen belajar yang lain. Hati-hati, nanti outdated loh, ketinggalan zaman. Kalau sudah ketinggalan zaman, susah membuat koneksi dengan anaknya sendiri, lalu nanti grow apart, tumbuh sendiri-sendiri, anaknya punya lingkungan sendiri, pikiran sendiri, begitupun juga dengan orang tuanya. Nanti untuk terkoneksi lagi menjadi sulit. Jadi yuk kita pelihara rasa penasaran, kita pelihara mindset menjadi murid sepanjang hayat. Jadi sepanjang kita masih hidup, ya kita ini murid kehidupan. Dengan cara begitu, kita bisa selalu penasaran, ingin belajar, ingin baca, ingin ngobrol, ingin dengar dari siapapun. Ikuti terus media sosial Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.